Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sambil nunggu yang lain, saya absen panggil ya. Aditya Dwi Pratomo hadir ya? Mana Aditya? Tidak ada. Aditya Dwi Pratomo, Pak. Apa? Oh iya, ada. Nih. Aditya ya. Ada, Pak. Mukanya nggak kelihatan. Putus-putus. David Ismail. Hadir, Ya. Pak. Oke. Andri Sabar hadir, Pak. Adekson, ada namanya Adekson? Nggak ada ya. Dikanio. Hadir, Pak. Oke. Dikanio. Erio. Hadir, Pak. Oke, ini ada. Fadil. Mana Fadil? Oke, nggak ada. Indriani. Hadir, Pak. Oke. Iqbal. Hadir, Pak. Oke. Ira. Ira, tidak ada Ira. Muhammad Ardian Saupan. Hadir, Pak. Mana? Oke. Renaldi. Renaldi. Hadir, Pak. Oke. Siti Santika. Hadir, Pak. Mana? Oke. Trianto Putra. Hadir, Pak. Oh ya. Vera Novia. Hadir, Pak. Mana? Oke, Vera Novia hadir. Fajar Nazmi. Hadir, Pak. Fajar Nazmi hadir. Angga Medianto. Tadi saya lihat Angga. Oke. Hadir. Fuji Aristanti ya? Fuji mana Fuji? Nggak ada. Zulkifli? Zulkifli nggak ada. Alka Syah? Ada, Pak. Oke, Alka. Zulkifli tadi nggak ada ya? Ada yang namanya Zulkifli? Nggak ada. Gugun Gunawan? Nggak ya, Gugun Gunawan di drop ininya. Agus Salam? Hadir, Pak. Andri Fajar? Andri Fajar mana? Nggak ada. Teguh Rahayu? Hadir, Pak. Oke. Fujianto? Hadir, Pak. Mana? Oke, Fujianto. Risa Aprilia? Risa Aprilia mana? Hadir, Pak. Oke. Iis Yunita? Iis mana? Iis Yunita nggak ada. Nahdia Nabila? Nggak ada juga. Oke. Nanti saya absen lagi pas terakhir. Nah, oke. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu lagi ya di pertemuan kelima. Minggu depan pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-7-nya tuh kalau nggak salah tanggal 1 itu merah ya. Jadi kalau mau minggu depan kita 2 pertemuan ya. Jadi nanti biar langsung UTS gitu. Jadi kemungkinan minggu depan kita dihitung 2 kali pertemuan. Sampaikan ke teman-temannya yang tidak hadir malam ini gitu ya.
Jadi minggu depan 2 sesi dari jam 7 sampai jam 8, nanti lanjut lagi jam 8 sampai jam 9. Gitu. Nah, boleh kalian sambil makan, sambil minum, silahkan. Nanti di ujung perkuliahan kita seperti biasa screenshot ya. Seperti itu. Oke. Hari ini kita akan masih membahas tentang ide. Nah, sekarang itu pertemuan ini kita membahas bagaimana menganalisis dan mengidentifikasi peluang. Saya akan share screen-nya dulu ya. Oke. Kalian lihat di laptopnya atau di handphone atau di PC gitu ya. Mengenai ini untuk PowerPoint-nya. Jadi hari ini kita masih membahas bagaimana ide itu menjadi sebuah opportunity. Jadi dari ide sampai ke opportunity itu seperti apa. Kemarin kita sudah membahas mengenai macam-macam sumber ide gitu ya. Sumber ide terus bagaimana mengenerate idenya, baik mengumpulkan ide gitu sampai ke creative problem solving-nya. Jadi pemecahan masalahnya seperti apa? Kemarin sudah kita bahas, gitu kan. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana mengidentifikasi dan menganalisis sebuah peluang, baik itu domestik maupun internasional. Pembahasan di sini ada tulisan identifikasi, artinya memang kita akan banyak menggali informasi. Jadi materinya itu lebih banyak semacam apa sih yang harus kita lakukan gitu untuk agar tahu kita ada opportunity di sana dan menganalisisnya. Menganalisisnya tidak serumit apa namanya? Serumit kalau kita membuat sebuah penelitian, tidak, tapi memang ini karena sosial gitu ya. Jadi dari sisi teoritisnya akan sangat simpel, tapi nanti pada saat pelaksanaannya itu yang repot. Nah, kenapa kita mengidentifikasi dan menganalisis sebuah peluang? Karena kita pakai kacamata entrepreneurship, ya. Jadi kita berpikiran bahwa kita seorang entrepreneur. Nah, biasanya seorang entrepreneur itu dia mengalami kesulitan pada saat memanage dan juga melakukan ekspansi atau mengembangkan usahanya. Jadi kalau kemarin kita kan misalkan ada ide kita akan membangun sebuah usaha. Nah itu banyak motivasi dari kita, artinya memang kalau kitanya mau, ya kita akan bisa membangun. Tapi usaha itu ketika sudah dibangun, sulit untuk di-manage-nya. Apalagi kalau kita akan melakukan ekspansi atau pengembangan. Apa sih, harus seperti apa sih yang dilakukan seorang entrepreneur ketika dia ingin mengembangkan sebuah usahanya atau expand a venture gitu ya. Pertama, dia harus mengidentifikasi peluangnya dulu, baik itu secara domestik maupun secara internasional. Gitu kan. Jadi sudah jelas, yakinlah kalian juga masuk di pemahaman kalian ya ketika kita akan membuka, misalkan kita punya usaha di Bandung, kita akan membuka di Medan, maka kita mengidentifikasi dulu ada nggak ya peluangnya di sana. Selanjutnya develop different management skill. Jadi kita membuat atau di sini develop different management skill. Jadi selain membuat kita juga memanage skill yang memang berbeda-beda. Beda dalam artian begini. Kalaupun di kita sekarang ketika membuat kan kita skillnya macam-macam ya, gitu. Ketika kita merekrut orang, skillnya macam-macam. Nah, kita juga manage itu. That's manage different skill. Terus develop
di sini maksudnya ketika kita akan membuat sebuah cabang, maka kita akan menempatkan orang-orang gitu ya, dan kita mendevelop orang-orang tersebut gitu. Sekaligus memanage skill-nya agar cabang yang kita buka di tempat yang baru bisa berjalan dengan lancar. Itu maksudnya. Selanjutnya, infuse new entrepreneurial spirit atau intrapreneurship-nya, corporate entrepreneurship-nya. Bukan? Di-infuse, artinya seorang entrepreneur, dia harus menularkan semangat entrepreneurnya ke teman-teman yang berada di pembukaan cabang baru. Gitu kan. Jadi di tempat baru itu kita kan tidak akan stay di sana lama gitu ya, hanya beberapa saat. Nah, kita tularkan, kita infuse mereka new entrepreneurial spirit-nya. Sehingga mereka bisa mengembangkan cabang tersebut menjadi usahanya jalan gitu. Berjalan sebagaimana yang seperti kita harapkan. Gitu. Nah, kemarin dari tugas banyak yang apa itu corporate entrepreneur, corporate entrepreneurship. Corporate entrepreneur adalah orangnya yang ada di yang melakukan kegiatan corporate entrepreneurship. Intrapreneur adalah orang yang melakukan kegiatan intrapreneurship. Itu masih ada yang salah ya. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pengembangan secara internasional. Nah, di sini di buku memang diharapkan si entrepreneur ini dia mengembangkan atau berekspansi tidak hanya domestik tapi internasional. Nah, kenapa? Gitu ya. Karena skala dari usahanya diharapkan untuk bertumbuh atau berkembang. Faktor-faktor seseorang atau seorang entrepreneur ingin mengembangkan sampai ke skala internasional, itu diantaranya pertama dia biasanya market oriented. Market oriented dalam artian pasarnya kalau internasional lebih luas, lebih banyak. Itu satu. Yang kedua, ada kepentingan secara pribadi ataupun secara organisasi untuk mengembangkan diri ataupun organisasinya agar dia dikenal secara internasional, gitu ya. Yang selanjutnya dia juga ada beberapa faktor yang berkontribusi di sini ketika dalam kebutuhan dari sebuah negara. Jadi mendevelop country's need. Adanya kebutuhan sebuah negara termasuk di dalamnya training dan edukasi. Jadi memang nanti saya perlu nih gitu. Misalkan di training di mana gitu ya, atau misalkan edukasi di mana. Dan di sini juga mendevelop dan agar terjadi pertumbuhan in the next century. Jadi memang di tahun-tahun berikutnya. Jadi memang ada misi atau long term vision yang dia memang jalankan misalnya. Nah, kemarin kan kita sudah belajar di tabel itu ada go no go exploit opportunity. Itu mengenai recognition dari opportunity. Nah, salah satu kunci sukses dari seorang entrepreneur gitu ya, dalam dia di dunia entrepreneurship baik itu domestik maupun internasional adalah bagaimana dia bisa mendevelop ide yang nantinya bisa masuk ke dalam market memenuhi kebutuhan dan perkembangan dari pasar itu sendiri. Jadi si ide itu dia harus fulfill demand atau fulfill market. Even marketnya itu domestik ataupun internasional.
Makanya kemarin kita belajar ada tabel-tabel yang itu merupakan assessment opportunity. Bagaimana membuat kita agar kita go no go atau exploit or not exploit the opportunity. That's disebut sebagai opportunity assessment plan. Gitu ya. Jadi beda ada opportunity assessment plan dan business plan. Opportunity assessment plan is not a business plan. Bukan business plan dan itu bukan merupakan bagian dari business plan juga. Berbeda ya. Ada 4 section ketika kita berbicara opportunity assessment plan. Yang pertama itu adalah dimulai dengan developing idea. Mendevelop ide. Setelah itu kita analisis produknya. Analisis company-nya, perusahaannya. Dan juga kita mengidentifikasi cara penjualannya atau selling proposition-nya. Setelah itu, selanjutnya kita fokus ke market. Kita lihat marketnya, ukuran marketnya seperti apa, size marketnya, trennya seperti apa. Kemarin kita sudah belajar apa itu tren dari produk misalkan. Karakteristik pasarnya seperti apa, dan pertumbuhan pasarnya seperti apa. Fokus ke sana, kita assess. Ya. Selanjutnya, kita juga lihat, kita assess udah ide, produk, company, pasar. Sekarang kita assess juga skill-nya, skill dan experience dari diri kita sendiri as a entrepreneur dan juga manajemen timnya. Tim kitanya kita bisa nggak skill-nya ataupun pengalamannya itu untuk fulfill creating product. Selanjutnya, setelah kita assess ternyata semuanya oke, gitu ya, bisa, artinya kita akan go exploit the opportunity atau decision-nya go or no go gitu ya decision-nya. Selanjutnya kita tentukan juga timeline indikatornya atau yang biasa sebut sebagai milestone-nya. That's milestone step to successful launch the venture. Artinya milestone ini merupakan salah satu step yang memang akan menunjukkan bahwa kita sukses tidaknya kita membuka cabang baru untuk fulfill opportunity tersebut, memenuhi opportunities tersebut. Itu 4 section yang harus dilakukan pada saat kita akan membuka cabang baru atau ekspansi perusahaan dan ekspansi produk. Pada saat kita akan analyze dan mengidentifikasi, maka kita memerlukan informasi. Sumber informasi itu bisa kita dapatkan pertama secara general dulu. Kita cari informasi secara general. Baik itu informasi pasar, informasi perusahaan-perusahaan yang ada di dalamnya. Itu semua kita cari dan menjadi sebuah informasi yang general. Nah, yang di sini kayak SCORE, Small Business Development, that's sampel organisasi yang memang menyediakan informasi terkait perusahaan. Di kita, di Indonesia, kalian bisa cari, bisa googling, bisa misalkan ke Dinas Perdagangan, dan lain-lain, general informasinya. Selanjutnya, apa saja yang harus dicari selain general, itu adalah informasi mengenai industri dan marketnya, industri dan pasarnya. Again, di sini adalah contoh dari lembaga-lembaga yang menyediakan informasi.
Misalkan Plunkett dia industri data, market research, trend, statistik terkait produknya nanti dia akan tampilkan. Frost and Sullivan mengenai spesifik industrinya ada di situ ketika kita masuk. Nah, kalian tidak usah terfokus pada ini, kayak Plunkett, Frost, Euromonitor, gitu, Gartner, gitu. Nah, tidak usah terfokus pada itu, tapi fokus pada atasnya. Jadi kita mencari market dan industrinya. Apa saja? Tadi, misalkan market research, trend, statistik, gitu ya. Brand, mengenai brandnya, mengenai company-nya, semuanya termasuk teknologi pasarnya juga kita cari. Kalau bisa statistik mengenai profit dan non-profitnya. Selanjutnya, yang dicari adalah informasi generalnya, industri dan marketnya, competitive company sama produknya. Jadi produknya pun kita cari informasinya. Ada nggak yang memang menjual produk yang sama? Competitive company berarti ada nggak pesaing kita nanti di sananya? Sebesar apa pesaingnya? Termasuk juga data penjualan dari pesaingnya. Seberapa besar perusahaan pesaing kita? Lebih detail itu lebih bagus. Termasuk produk-produk dari pesaing kita. That's information source yang harus kita cari. Nah, selain itu juga kita bisa cari sumbernya itu dari pemerintahan, government sources. Kalau di kita berarti kan ke dinas ini ya, dinas perdagangan, dinas perindustrian. Kalau tidak hanya di situ, kalau misalkan produk kita mengenai jasa pariwisata, berarti ke dinas pariwisata. Itu. Kalau ini adalah sampel-sampelnya. Terus di mana juga kita sumbernya? Itu dari search engine. Yang sekarang yang paling terkenal adalah Google ya. Jadi kita semuanya cari aja di mbah Google kan. Gitu. Kita cari di Google mengenai apapun itu ada. Terus di trade association, jadi mengenai organisasi perdagangan. Misalkan kalau di kita Kadin gitu ya, jadi kita nyari datanya di Kadin, bisa seperti itu. Atau trade publication, gitu ya. Jadi memang asosiasi yang publik gitu ya. Misalkan Ikatan Pengusaha Restoran gitu ya. Ikatan Pengusaha Hotel, Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia gitu kan. Nah, semacam itu. Datanya bisa nyari. Apa yang dicari ini? Kayak trend company, trend show-nya gitu ya, dan lain-lain, market dan market condition-nya. Nah, karena kita akan belajar atau kita akan mencoba expand ke internasional, maka bagaimana natur internasional entrepreneurship-nya? Di sini bahwa karena di luar dari area kita, area negara, berarti kan ada beberapa hal yang memang harus kita conduct, artinya harus kita sesuaikan aktivitas bisnisnya mengikuti aktivitas bisnis yang ada di negara tersebut. Intinya bahwa kita harus bisa satisfying the needs and wants dari consumer kita. Jadi kita bagaimana memuaskan kebutuhan dan juga keinginan dari customer kita di luar area negara kita yang mungkin more than one country. Ya. Bagaimana seberapa penting sih gitu ya bisnis secara internasional terhadap perusahaan? Gitu. Nah, ini akan sangat berpengaruh karena bisa dapat menumbuhkan ukuran dari perusahaan itu sendiri. Semakin kalau kita bisa ekspor sampai keluar, maka ukuran perusahaan kita akan semakin besar. Ya. Nah, di sini seorang entrepreneur dia harus benar-benar mengerti
perbedaan antara domestik, bisnis secara domestik maupun secara internasional. Jadi harus punya pengetahuan mengenai itu, sehingga kita bisa merespon dan kita bisa fulfill the needs gitu secara successfully of going global. Jadi kita bisa fulfill itu semua gitu, dengan cara kita harus benar-benar mengerti perbedaannya bagaimana bisnis secara domestik maupun secara internasional. Oleh karena itu, bagaimana versus antara domestik dengan internasional dari sisi ekonomi, gitu ya. Biasanya kalau ekonomi, kalau misalkan secara dari sisi ekonomi, nih ya, sisi ekonomi secara currency akan sama kalau domestik, ya. Jadi tidak ada masalah, gitu. Tapi kalau internasional akan perbedaan nilai dan itu akan menjadi masalah yang harus kita pecahkan. Nah, selain itu juga ada strategi yang multi country yang harus kita perhatikan. Artinya strategi satu belum tentu akan bisa diimplement di negara A, mungkin negara A menggunakan strategi dua. Yang harus dilihat adalah pertama dari kalau kita berbicara ekonomik adalah level economic development-nya. Jadi seberapa level ekonomi negara tersebut. Currency valuation-nya. Dalam artian nilai tukar uang kita apakah lebih kecil atau lebih besar. Karena itu akan sangat mempengaruhi ke cost nantinya. Regulation of government. Bagaimana regulasi perekonomian di negara tersebut dari pemerintah. Itu harus diketahui dan dipahami oleh entrepreneur. Terus bagaimana keadaan bankingnya, venture capitalnya, marketingnya, dan distribution system yang diperbolehkan di negara tersebut. Itu harus dicari, gitu ya. Terus stage economic development-nya, gitu ya. Nah, di sini harus dilihat nih dari sisi tadi pengembangan ekonominya. Kalau tadi ekonomi secara agregat. Kalau ini dari pengembangan ekonomiknya, apakah bisa dilihat nih dari infrastrukturnya, fundamentalnya, ketersediaan banking and sistemnya, banking facilities ya, karena itu adalah sangat penting untuk sistem pembayaran nanti. Masa kita tidak dibayar gitu ya. Terus educational systemnya, ini memperlihatkan bagaimana karakteristik nanti. Semakin educated semakin mudah. Gitu ya. Terus legal sistemnya, tadi hukum yang ada seperti apa dan etika bisnisnya. Juga norma-norma yang berlaku di negara tersebut secara ekonomi. Gitu ya. Terus balance of payment current account, di mana ada perbedaan rate antar sebuah negara, maka kita harus menyesuaikan harga, memungkinkan harganya itu berbeda lebih mahal dibandingkan di domestik, gitu kan? Harus diperhatikan di sini currency-nya, valuation-nya. Jadi kalau kita bikin, misalkan Indomie di sini harganya 2.500, kenapa di luar negeri itu bisa 5.000? Kalau kita berpikirnya masalah, mungkin karena pajak dan lain-lain, tidak hanya itu. Tapi ada valuation yang memang nilai Indomie di sana, kalau misalkan sebesar itu tuh adalah 5.000 atau 7.000. Dan itu masih kategorinya murah. Karena ketika di konversi ke valuation currency mereka akan jatuh. Karena 7.000 hanya setengah $1.
Nah, ini akan berefek ke transaksi bisnis, gitu ya. Jadi harus diperhatikan. Sistemnya juga harus dilihat, gitu ya. Sistemnya apakah di sana itu dia negara berkembang atau negara transisi. Harus dilihat karena akan berbeda. Terus apakah di sana berlaku juga barter? Artinya misalkan kan kalau di kita tuh masih diperbolehkan, ketika kita beli bahan material, yang ini nggak ada, gitu ya. Padahal kita sudah bayar nih, yang ini nggak ada, ya sudah ditukar saja sama yang sejenis ini, gitu. Nah di sana bisa nggak model seperti itu? Biasanya sih nggak bisa kalau di negara luar. Terus third party arrangement, bisa nggak kalau kita itu misalkan punya project terus kita subkonkan ke yang lain atau produknya kita dibuatkan sama yang lain. Nah itu juga harus dilihat. Karena ada beberapa negara yang tidak mau. Politik, legal environment-nya, politikalnya. Nah di sini juga harus dilihat analisis resiko terhadap politik yang memang berlaku di sana. Karena akan sangat mempengaruhi resiko pada saat operasinya, resiko pada saat transfer, pembiayaan, resiko pada saat kepemilikan, dalam artian ketika kita akan membuat cabang di sana, termasuk nanti kepemilikan gedungnya, kepemilikan lahannya, nah itu juga ada resiko. Termasuk ketika kita ada konflik yang terjadi di negara tersebut. Karena biasanya konflik yang terjadi akan diselesaikan di mana konflik itu terjadi. Misalkan konflik ketika kita membuka sebuah cabang dan ada cabang misalkan di Singapura, maka terus terjadi konflik, maka kita akan mengikuti peraturan dari Singapura, termasuk juga hukum-hukumnya dan diselesaikan di sana. Nah ini harus diperhatikan. Termasuk di dalamnya regulasi, gitu ya. Legal sistem regulate-nya, dari mulai proses pelaksanaan bisnisnya, manner-nya, tata caranya dalam bertransaksi dan juga eksekusi, termasuk hak dan kewajiban yang harus dipenuhi kita pada saat transaksi bisnis antara antara para pihak. Jadi di sini kita harus mengerti benar, seorang entrepreneur itu mengerti betul mengenai property right-nya, hukum mengenai kepemilikan properti, kontrak, produk, safety, dan produk liability. Itu harus dipahami. Dan yang terakhir adalah bahasa. Ini merupakan one of the biggest problem for the entrepreneur. Gitu ya. Nah, caranya dengan finding a translator. Itu pun masih merupakan biggest problem. Dan ini merupakan problem yang signifikan, yang terutama di Indonesia, karena kesulitan mencari translator, dan kadang-kadang kita tidak aware terhadap ini. Di sini kita kalau tidak bisa, kita harus mencari translator yang memang native tongue, gitu ya, yang sesuai dengan language-nya, yang expert, gitu ya, sehingga kita tidak dibodohi dan tidak terjadi kesalahpahaman. Minimal seorang entrepreneur dia juga bisa berbahasa Inggris, bahasa Inggris as a second language mereka, entrepreneur-nya. That's minimalnya. Sekarang sudah ditambah lagi Mandarin China ya, Mandarin China gitu, seperti itu. Jadi bahasa itu juga penting.
Keadaan teknologi. Nah, keadaan teknologi juga harus diperhatikan ketika kita akan membuka di cabang atau expand ke sebuah negara ataupun secara domestik. Misal nih, gitu. Kita akan membuka di sebuah area yang memang teknologinya terbelakang. Maka pada saat itu kita tinggal, kemarin kan sudah ya yang apa namanya tuh, reformation gitu ya, kayak gitu. Nah, maka kalau misalkan produk kita memang menggunakan teknologi, mungkin kita perlu edukasi terlebih dahulu. Tapi kalau kita akan membuka dengan teknologinya lebih jauh dari kita, maka kita harus bisa menyesuaikan teknologi tersebut, artinya harus diimprove. Atau misalkan gini, ada beberapa mobil Jepang ya, mobil Jepang ketika di Jepang dia menggunakan teknologi pembuka pintunya dengan sentuhan tangan. Tangan tinggal disentuhkan ke kacanya, maka itu langsung membuka pintunya. Nah, pada saat masuk ke Indonesia, merek yang sama, tipe yang sama, jenis yang sama, tapi teknologi itu dihilangkan. Nah, karena dia menyesuaikan dengan teknologi di Indonesia. Itu salah satu contohnya. Nah, ini adalah gambar dari beberapa aspek kebudayaan yang memang harus kita lihat pada saat kita mengembangkan atau mengekspansi usaha kita. Ada kultur dan norma dan juga value system terkait yang harus diperhatikan agar kita bisa diterima di masyarakat negara tersebut atau area tersebut. Even domestik ya. Misalkan religion kayak misalkan di Jawa dengan di Bali itu berbeda. Jadi kita harus melihat itu. Bagaimana nanti kita bersikapnya menjalankan usaha kita di Jawa dan juga di Bali. Terus political philosophy gitu ya. Filosofi politiknya seperti apa? Misalkan ketika kita akan ekspor ke West, ke negara-negara Barat, dengan ke negara Timur Tengah itu berbeda. Karena politikalnya Timur Tengah banyak menganut ke Islam, misalkan. Kalau Barat, dia liberal. Economics dan economic filosofinya. Misalkan nih, kalau ke negara Rusia yang komunis dengan ke negara Barat, Eropa, Inggris, misalkan itu berbeda. Dari sisi edukasinya, misalkan kita akan ekspor ke Vietnam sama dengan ke Singapura berbeda. Karena Singapura sisi edukasinya lebih tinggi, misalkan. Otomatis di manner sama custom. Ketika kita akan ekspor ke Thailand dan juga ke Eropa berbeda. Mungkin karena Thailand lebih sangat kental terhadap sopan santunnya, misalkan ya, dibanding dengan negara Barat. Sehingga manners-nya harus dijaga. Terus language, udah dijelaskan tadi ya. That's the one of the biggest problem. Dan social structure-nya. Social structure itu misalkan tingkatan sosialitas mereka. Sosialitasnya misalkan kalau di negara-negara Timur Tengah itu masih ada di negara-negara yang sifatnya kerajaan dengan negara yang sifatnya republik itu berbeda, misalkan, ke social structure-nya. Dan kita harus lihat produk kita masuk tidak di sana. Terus yang harus dilihat juga adalah ketersediaan saluran distribusi ketika kita akan masuk ke area tersebut. Jadi ini sangat bergantung gitu ya. Pertama, potensial sales-nya secara overall bagaimana?
Misalkan ketika kita akan menjual di wilayah Papua atau Papua Barat, ya. Potensial salesnya seperti apa? Saya minum dulu ya. Terus kompetisinya juga harus dilihat. Seberapa besar kita berkompetisi di sana. Jadi kalau kitanya belum siap, maka ya kita jangan berkompetisi. Cost of produknya pasti akan menimbulkan cost baru. Masih bisa terpenuhi enggak? Geographical size and density-nya. Bagaimana keadaan geografisnya, size-nya. Misal ya, kalau kita mau mengekspor sebuah barang, kita mau tidak mau melewati area atau sebuah negara yang sedang keadaan berperang. Nah, itu harus dilihat. Kan? Dengan tadi overall sales-nya seperti apa, worth it tidaknya, nah itu. Terus geographical size-nya, selain kita melewati mana saja, kontur ataupun kondisi geografis di sananya, apakah mendukung atau tidak. Kebijakan investasinya, apakah itu juga bisa mendukung atau tidak. Exchange rate and controls, artinya perubahan mata uangnya dan nilai tukar. Artinya begini, kalau misalkan nilai tukarnya itu fluktuatifnya sangat cepat, nah itu kita beresiko tinggi. Gitu. Hari ini kita menjual dengan harga misalkan $10. $10, ternyata di sana nilai tukarnya turun naik. Pada saat kita menjual, nilai tukar lagi naik nih. Kita wah untung nih. Tapi pada saat akan payment gitu ya, nilai tukarnya turun. Nah, itu juga pengaruh. Level political risiko tadi, baik itu keadaan berperang atau apa gitu ya, risiko politiknya seperti apa, dan juga overall marketing plan-nya. Ini juga harus diperhatikan. Nah, ini adalah beberapa motivasi kenapa ingin go global. Pertama dari sisi profit, udah jelas ya. Competitive pressure, artinya memang dia akan semakin kompetitif nih perusahaannya. Keunikan, produk unik atau service unik, karena produk kita tidak ada di tempat lain sehingga dibutuhkan. Gitu ya. Excess production capacity, kita kelebihan nih produknya, jadi mau dikemanain lagi, berarti kita jual ke negara lain atau ke daerah lain. Terus declining home country sales, penjualan di area kita sudah menurun, gitu ya. Jadi ya kita coba expand keluar. Unique market opportunity, nah itu ada mungkin kita melihat sesuatu yang wah ini peluangnya bagus nih, gitu ya. Baik domestik ataupun internasional. Skala ekonomisnya, nah itu juga sama penggunaan teknologi. Dalam artian penggunaan teknologi kayak sekarang nih, kita bisa memasang produk kita di web, di medsos, dan dia bisa membeli dari berbagai negara. That technological advantage. Ya. Terus tax benefit-nya, nah baik dari sisi tax-nya. Nah itu ada pertanyaan sebelum dilanjut? Kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Terus pada saat expand, going global gitu ya, ada strateginya. Jadi baik itu secara fisik maupun psikologikal. Nah ini akan berefek kepada cara berbisnis gitu ya. Berbagai kebudayaan yang berbeda-beda, bahasa yang berbeda-beda, legal faktor yang berbeda-beda, dan juga kondisi geografisnya
Nah, ini juga mempengaruhi ke psychological distance. Nah, isunya biasanya gitu ya di psychologicalnya itu dia apa ya? Jangan biasanya gini, persepsi dengan realitas itu berbeda. Misalkan kita berharap, wah dengan membuka di sini kita akan apa namanya tuh untung besar, akan begini begini begini. Tapi pada saat realita kita akan mengalami kesulitan. That's isu yang ada secara psikologis biasanya, yang harus kita pikirkan. Terus biasanya kita menganggap it easier, lebih mudah, padahal lebih mudah untuk masuk ke pasarnya itu, padahal belum tentu. Nah, itu harus diperhatikan. Gitu ya. Nah, terus kita menganggap kesamaan nih antara individu yang ada di negara tersebut dengan negara kita. Oh, ininya kenapa kita masuk ke situ? Karena sama-sama Asia, sama-sama ini. Padahal itu tidak bisa berlaku. Anda mau ke Malaysia sama ke Indonesia berbeda, even sama-sama Asia. Nah, itu isu yang harus dihadapi dan kita harus aware terhadap itu. Nah, makanya kita harus selektif nih dalam memilih pasarnya. Ada beberapa approach, ada 4 langkah. Yang pertama kita develop dulu indikatornya. Indikator untuk kesuksesan kita di expand tersebut. Setelah itu kita collect data dan convert nih dengan indikator tadi. Kita collect datanya. Setelah di-collect, establish, kita bobotkan nih masing-masing data tersebut. Kita validasi, kita analisis datanya, setelah itu baru kita ranking. Misalkan ada beberapa kita mau ke Singapura, Malaysia, Thailand, nah kita ranking. Kira-kira yang sesuai indikator tadi seperti apa. Biasanya pada strategi untuk masuk atau expand itu bisa dilakukan dengan exporting, baik direct maupun indirect gitu ya. Terus non-equity arrangement dengan menggunakan lisensi, turnkey project, sama manajemen kontrak. Nah itu. Terus direct foreign, kita berinvestasi di sana juga ya, itu salah satu strategi entrepreneur. Gitu. Baik itu nanti kita melakukan minority interest, artinya kita beli sahamnya sedikit, joint venture yang sama, atau majority interest, kita lebih banyak interestnya, atau melakukan merger. Merger nanti akan dibahas di pertemuan setelah UTS. Nah, selanjutnya juga hal yang bisa dilakukan adalah entrepreneurial partnering. Nah, di sini kita berpartner. Namanya berpartner artinya equal, ya. Kalian nanti jangan dibodohi bahwa ketika oke kita partner tapi kita berada di bawah. Enggak. Kalau partner itu harus equal. Harus equal. Jadi, good partner itu dia akan saling share vision-nya, unlikely to exploit the partnership-nya, juga saling membantu dalam mencapai goal-nya. Gitu. Jadi kalau kita hanya dikerjakan sebagai budak, that's not partner. Jangan dibodohi seperti itu. Jadi partner itu adalah beriringan bersama, ya, bersama-sama. Oke. Nah, ada beberapa barriers yang bisa jadi penghalang, bisa juga sebagai memudahkan sebenarnya. Nah, barriers di sini ini sebenarnya salah satu contohnya karena mengikuti buku US ya. Jadi contoh-contohnya yang di US. Nah, barrier itu contohnya sih di kita kayak AFTA, ASEAN Free Trade Area, MEA, masyarakat ekonomik gitu ya, Asia gitu. Terus Brexit kemarin, that's barrier yang mungkin harus kita perhatikan.
karena akan mempengaruhi ekspor impor kita. Oke, itu saja materi kita hari ini. Ada pertanyaan? Berarti kalau tidak ada pertanyaan sudah mengerti semua ya, bukan tidur semua. Oke, jadi di sini saya akan sharing. Tolong diperhatikan dulu ya. Ini saya akan sharing nih. Sharing kita akan membuat mulai mengenal bisnis plan. Kelihatan ya di layar monitor. Ini ada outline of business plan, ada di buku juga sebenarnya. Nah, di sini ini adalah outline yang standar yang bagusnya tuh seperti ini. Ini standar business plan. Ada introductory page-nya, executive summary, industry analysis, sampai ke poin 11 appendix-nya. Poin 10 financial plan-nya dan lain-lain. Itu. Ini akan ada di LMS juga dan akan saya kirimkan di grup juga. Nah, tugasnya tolong diperhatikan. Nah, kalian cari cari bisnis plan sebuah perusahaan. Biasanya ini untuk perusahaan-perusahaan yang sudah bagus, sudah besar. Nah, yang mirip seperti tadi, tingkat kemiripannya minimal 80%. Gitu kan? Jadi ada 80% ada semua yang tadi gitu ya. Kalau urutannya boleh bebas, ngikutin dari si pembuat sananya, si perusahaan itu. Jadi misalkan ada operational plan-nya dulu, baru ke marketing plan-nya dulu, bebas. Nah, cuman tingkat kemiripan 80%. Dan setelah dapat bisnis plan itu, kalian jawab pertanyaannya yang 1 sampai 4. Setelah kalian jawab, nanti kalian kumpulkan bisnis plan tersebut beserta jawaban tadi, di merge, ya digabung dalam bentuk PDF ataupun Word, dikumpulkan paling lambat hari Senin tanggal 22 Maret jam 10 malam. Itu. Ini tugasnya dikerjakan per kelompok, kelompoknya sama dengan yang sebelumnya. Bagi yang belum punya kelompok, silahkan aktif di grup WA-nya, cari temennya yang kelompoknya masih kosong. Satu kelompok minimal 4 orang, maksimal itu 6 orang. Jadi 4 sampai 6 orang. Usahakan yang belum 4 orang cari temennya, ataupun yang belum punya kelompok, cari temennya yang sudah kelompoknya sudah belum mencapai 6 orang. Yang sudah 6 orang sudah selesai. Gitu. Itu tugas kelompok. Paham ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sambil tidak ini saya silakan dibuka videonya, kita akan screenshot ya. Nah, sambil nunggu kalian screenshot, saya absen lagi nih. Fadil, mana Fadil? Ada nggak? Fadil? Ada, Pak. Mana Fadil? Oke. Tadi soalnya kan belum ya. Terus Ira Halwah. Hadir, Pak. Mana? Oke. Puji Aristanti. Hadir, Pak. Mana? Oke, Puji Aristanti. Zulkifli Reza. Zulkifli Reza mana? Tidak ada Zulkifli Reza. Tidak ada ya. Andri Fajar. Hadir, Pak. Ya, oke. Iis Yunita. Iis mana? Tidak ada. Nahdia Nabila. Tidak ada. Semuanya yang sisanya tadi sudah ya pada saat awal ya. Oke, silakan dibuka kameranya. Kita mau screen capture dulu ya. Satu kali ya. Oke. 1,
2, 3. Oke. Sip. Sebentar. Kalau tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih. Maaf, Pak. Oh, ada. Ya, Gimana? gimana? Itu yang tugas tadi boleh misalkan macam perusahaan khayalan gitu, Pak. Oh, harus boleh. Harus real ya, Pak ya? Ya udah. Harus deh. real. Ya, Pak. Harus nyari ya perusahaannya. Sebentar. Kalian coba cek di ininya deh. Saya mau sharing file tadinya, takutnya tidak nampak ya. Oh, nanti kalau misalkan di di LMS-nya tidak kelihatan, nanti gambarnya tadi ya termasuk kerangka bisnis plan-nya nanti saya sharingkan di grup. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, boleh meninggalkan chat room. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.